Apa untungnya ikut kelas menulis Golagong secara online lagi? Kalau mau datang atau mengundang saya tentu lain dong. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it one. Iya, apa untungnya? Kelas menulis banyak sekarang di mana-mana. Online, yang onsite ketemu langsung banyak. Tapi nanti dulu. Nih, jadi kalau ikut kelas menulis Golagong, misalnya saya bekerja sama dengan Sip Publishing di Purwokerto. Pemiliknya Indra Devandra. Sip Publishing itu sebuah penerbit dan dia rajin sekali mengadakan pelatihan bersama saya. Nih salah satunya nih ya, bukan salah satunya, ini yang pertama nih. Ora Kadut Jadi Tokoh. Ini antologi cerpen. Ini hasil pelatihan menulis secara online. Ya, ini sekitar tahun 2000 berapa ini ya? 2020. Jadi ini juga sama pas lagi pandemi online pertama nih. Jadi ada sekitar berapa ya? Mungkin 25 penulis diseleksi, jadilah sebuah cerita pendek. Dan saya menulis di sini, ya. Jadi keuntungannya cari saja di Google ya, apa itu Sip Publishing, Satria Indra Prasta Publishing. Nih, itu yang pertama. Ini yang kedua, stasiun. Jadi sewaktu saya safari literasi juga mengadakan pelatihan secara online dan terhitung 2 bulan jadi kumpulan cerita pendek Stasiun. Jadi Stasiun ini adalah, nah ini saya mau cerita Stasiunnya. Stasiun ini sebuah cerita pendek. Saya menulisnya, saya di mana ya menulisnya ya? Aduh lupa, saya di Tegal. Jadi saya safari literasi dengan Rudi Rustiadi, asisten saya, Taufik Hidayatullah, dan Daniel Mahendra. Ketika saya melewati jalan-jalan cari kuliner di Stasiun Tegal, saya teringat kewajiban harus menulis sebuah cerita pendek di sini bersama murid-murid saya di pelatihan kelas menulis Golagong secara online. Nah, jadi di Stasiun Tegal itu saya berdiri menghadap stasiun, lalu saya bayangkan ada tokoh di sana, ada tukang parkir muncul, kemudian jadilah sebuah cerita stasiun. Apa itu ceritanya? Jadi menceritakan seorang perempuan pengemis, dia sering dilecehkan ya oleh tukang parkir, kemudian dia kabur, perempuan ya, dia buta, tunanetra. Nah dia lalu diselamatkan oleh sebuah LSM, dididik, kemudian dia berhasil dinikahi juga oleh seorang katakanlah Ikhwan ya, laki-laki yang soleh gitu. Nah dia selalu mimpi buruk dan suaminya mengusulkan kamu harus terapi ke psikiater. Lalu psikiater juga bilang kamu harus datang ke tempat di mana kamu berasal. Tampaknya kamu ada trauma di sana, ada peristiwa-peristiwa. Dan berterus teranglah dia kepada suaminya bahwa ketika dia tinggal menjadi gelandangan di stasiun, dia sering disetubuhi oleh tukang parkir itu, sehingga dia kabur, diselamatkan oleh LSM, dititipkan di panti asuhan. Nah si suaminya kemudian berdiskusi dengan si psikiater itu dan dicarikanlah solusi, dibawa istrinya ke stasiun. Jadi cerita itu dimulai ketika suami membawa istrinya yang buta itu ke stasiun. Lalu si suaminya bilang, di kiri kamu ada tukang parkir dengan ciri-ciri seperti ini. Lalu si perempuan buta itu bilang, ya itu orangnya. Jadi dimulai dengan peristiwa itu, percakapan. Dan ketika tukang parkir mendekati si perempuan buta beserta suaminya, si tukang parkir kaget. Dan dia ingat pada peristiwa belasan tahun lalu. Nah, si suaminya membawa tape recorder, merekam. Ada dialog, si tukang parkir itu menjawab dengan sombong, melecehkan. Itu bisa jadi bukti forensik ketika
cukup bukti direkam si suami laki-laki si suami perempuan buta itu memberi kode, tiba-tiba muncul beberapa polisi menyergap si tukang parkir itu. Nah, dari peristiwa itu ada flashback sehingga pembaca jadi tahu kenapa si suami membawa istrinya yang buta itu ke stasiun. Itu adalah satu cara untuk mengobati traumatik si perempuan buta itu di saat kecil sering disetubuhi oleh tukang parkir itu. Nah, itu peristiwa di saat safari literasi saya bersama Rudi, Daniel, dan Taufik mencari kuliner di stasiun Tegal. Muncul cerpen stasiun. Cerpen stasiun ini dimuat dulu di koran Padang Express. Nah, ini yang lainnya Sarah, nanti saya ceritakan. Sarah, antologi dengan si publishing juga. Kemudian Harta Karun, ini kumpulan cerpen juga. Jadi 4 kumpulan cerpen ini yang terakhir Akbar, 5 ya. Ini hasil pelatihan kelas menulis Golagong secara online bekerja sama dengan si publishing. Jadi jangan ketinggalan. Ingat, hal kecil bisa menjadi besar. Hal biasa seperti tadi saya kuliner di depan stasiun Tegal. Hal biasa, peristiwa biasa, mau sarapan, tapi di tangan saya sebagai seorang penulis jadi luar biasa. Jadi sebuah cerita pendek dimuat di Padang Express, kemudian dibukukan. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Tip penulis bersama Golagong.